Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 185 surah Al-Baqarah, ayat tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu." Ya, bulan Ramadan ya, alladzi unzila fihi al-Qur'an adalah bulan yang diturunkan padanya, yang pada bulan Ramadan Al-Qur'an. Kata Allah, hudan linnas. Yang Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin, dan penjelas, minal huda wal furqan, dan penjelas antara al-huda petunjuk dan al-furqan. Dan al-furqan ya, ini antara hak dan yang batil, menjelaskan antara membedakan yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan hilal Ramadan, falyasum, atau dia berada di bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Kemudian kata Allah, wa man kana maridhan, barang siapa di antara kalian sakit, au ala safarin, atau sedang safar, perjalanan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya dia mengganti ya puasa yang dahulu dia tidak berpuasa karena sakit dan safar, dia ganti pada hari-hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia ganti pada hari-hari yang lain. Terus Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kepayahan, kesulitan, kesusahan. Walitukmilul iddata, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya, walitukabbirullaha, dan agar kalian bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjukkan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ayat yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang keutamaan Ramadan. Ya, tentang keutamaan Ramadan, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan di mana turun Al-Qur'an. Terus juga di sini di ayat ini 185 juga menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Ya, fadlul Qur'an. Terus juga ayat ini 185 ini menyebutkan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ya, wajibnya puasa di bulan Ramadan. Kemudian permasalahan yang terakhir yang disebutkan dalam ayat ini adalah permasalahan terkait dengan puasa ketika safar. Ketika safar. Adapun terkait dengan keutamaan Ramadan dan turunnya Al-Qur'an pada bulan tersebut, ya karena ya mengapa Ramadan punya keistimewaan? Karena Allah di ayat ini itu memuji bulan Ramadan. Ya, memuji bulan Ramadan. Ya, di ayat ini Allah memuji bulan Ramadan, ya. Di antara bulan-bulan yang ada, dari 12 bulan, ya, Allah memilih Ramadan. Ya. Allah memilih Ramadan di antara 12 bulan yang ada. Allah memilih Ramadan di tempat di bulan tersebut Allah menurunkan Al-Qur'an yang agung, ya, yang mulia. Sebagaimana juga disebutkan, ya, bahwasanya kitab-kitab terdahulu, ya sebelum Al-Qur'an, ya kitab-kitab terdahulu itu yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari Wathilah bin Al-Asqa, ya disebutkan dalam riwayat tersebut bahwasanya Al-Kutub Al-Ilahiyah, kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an yang diturunkan kepada para al-anbiya, kepada para nabi, itu juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ini menunjukkan keutamaan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain karena Allah memilih bulan tersebut, bulan Ramadan, sebagai bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Terus keutamaan Al-Qur'an di dalam ayat ini Allah sebutkan hudan linnas. Al-Qur'an itu petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas ya daripada petunjuk dan Al-Furqan. Jadi di sini di ayat ini Allah memuji Al-Qur'an, bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk. Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, hudan, ya, sebagai petunjuk untuk hati-hati para hamba. Petunjuk ya untuk liqulubil ibad, ya, petunjuk untuk hati-hati para hamba, ya, daripada hamba-hamba tersebut yang beriman dengan Al-Qur'an, yang membenarkannya dan mengikuti Al-Qur'an.
Jadi yang beriman dengan Al-Quran, membenarkan Al-Quran dan mengikutinya, maka orang-orang yang seperti inilah yang Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi mereka. Ya. Jadi hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Ya, bagi mereka yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikutinya. Terus Al-Quran itu selain petunjuk wa bayyinatin, selain dia petunjuk untuk manusia, juga sebagai penjelas. Bayyinatin maksudnya sebagai dalail wa hujaj. Dia sebagai dalil, sebagai argumentasi, ya dalil, ya petunjuk yang jelas, yang tidak ada samar-samar, ya jelas sejelas-jelasnya bagi mereka yang memahaminya, ya berusaha untuk memahami Al-Quran, mentadabburinya, meresapi, merenungi dan mendalami ya makna-maknanya. Maka ya, Al-Quran itu jelas, jelas ya sebagai argumentasi dan sebagai dalil yang sangat jelas, yang menunjukkan ya bahwasanya ya menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Al-Quran ya, daripada Al-Huda ya, yang dibawa Al-Quran itu adalah Al-Huda, petunjuk ya, petunjuk yang menafikan kesesatan. Jadi kalau mengikuti Al-Quran mendapatkan petunjuk dan dia akan jauh dari kesesatan. Mengikuti Al-Quran dia akan mendapatkan ar-rusyd, dia akan mendapatkan bimbingan, arahan ya yang berselisih ya daripada keberpalingan ya, yang berpaling daripada Al-Quran. Dan juga Al-Quran itu Al-Furqan ya, selain dia penjelas yang sangat jelas, dia ada dalil dan argumen yang jelas ya bagi yang berusaha untuk memahaminya, meresapi maknanya ya, dan bahwasanya dia adalah petunjuk ya, ketika mengikutinya dia tidak akan tersesat, dan dia ketika mengikuti Al-Quran dia akan terbimbing dan dia tidak akan berpaling. Dan juga Al-Quran itu mufarriqan bainal haqqi wal batil. Al-Quran itu Al-Furqan, dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, juga mufarriqan bainal haqqi wal batil wal halal wal haram. Al-Quran juga itu membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, itu tentang keutamaan Al-Quran. Kemudian di ayat ini juga ya ada kewajiban puasa Ramadan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka ayat ini adalah ya adalah kewajiban untuk berpuasa. Ya, kewajiban yang harus dilakukan. Ya, ayat ini menunjukkan kewajiban yang harus dilakukan. Jadi ayat ini mewajibkan puasa, kewajiban yang harus dilakukan bagi siapa? Bagi yang melihat hilal Ramadan. Ya, atau setelah dia mendengarkan informasi bahwasanya hilal Ramadan telah terlihat. Dan yang telah mendengarkan informasi bahwasanya hilal Ramadan telah terlihat, dia mukim. Dia mukim artinya dia tidak musafir, dia berada di negerinya, berada di kotanya ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan ketika itu selain dia mukim, dia dalam keadaan sehat, sahih, ya, sehat jasadnya. Maka orang yang mukim dan sehat ini ya tidak ada baginya kecuali dia wajib berpuasa. Dan ayat ini itu menghapuskan ya hukum ayat sebelumnya yang pernah kita sampaikan ya di pertemuan yang lalu. Ya, di ayat 184 ya, 184 ya, karena di awal mula turunnya ayat tentang puasa ini dahulu ya, orang yang sehat dan juga berdomisili atau mukim tidak melakukan safar itu kalau dia berbuka dia membayar fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari. Itu dulu ya, jadi dia bisa memilih dulu ya di awal mula ya turunnya tentang puasa ini, ayat-ayat tentang puasa awal mula dahulu itu kan, jadi orang boleh memilih antara dia mau puasa ya, dia puasa kalau dia mau, kalau tidak dia berbuka tapi dia membayar fidyah. Nah, ketika ayat ini turun, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal maka hendaknya dia berpuasa. Maka pada saat itu tidak ada pilihan, semuanya harus puasa. Dan dia waktu itu, pada saat itu ketika masuk bulan Ramadan, dia dalam keadaan sehat dan berdomisili atau mukim di tempat ya, atau di negerinya atau di kotanya. Ya. Jadi
ketika ayat ini turun, ya maka wajib bagi setiap mereka yang sehat mukim untuk berpuasa. Kemudian selain mewajibkan puasa, ya pada ayat sebelumnya, sebelum ayat ini, ya, ayat yang kita bahas sekarang itu kan adalah 185. Nah, ayat sebelumnya 184 itu juga menyebutkan ya dispensasi, ya dispensasi keringanan. Disebutkan ya barang siapa ya di antara kalian dalam keadaan sakit dan dia juga sedang musafir, maka dia ganti pada hari yang lain. Nah, dispensasi itu disebutkan dahulu, ya kemudian di ayat ini disebutkan lagi, ya disebutkan lagi dispensasi tersebut bagi orang yang sakit dan musafir. Bagi orang yang sakit dan musafir itu ada dispensasi bagi mereka, yaitu mereka boleh berbuka, boleh berbuka dengan syarat mereka mengqadha, dengan syarat mereka mengqadha atau mengganti puasa mereka. Ya, maka Allah mengatakan di ayat ini, wa man kana maridun, ya, dan siapa yang sakit, ya, dan siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dia dalam perjalanan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti pada hari-hari yang lain. Maknanya bahwa barang siapa di bulan Ramadan dalam keadaan sakit, wa man kana bihi maradun, ya barang siapa yang sedang sakit, tertimpa sakit, ya fi badanihi, dalam jasadnya, ya dia sedang sakit, dan ketika dia sakit dan sakitnya itu memberatkan dia untuk berpuasa. Ya, jadi sebenarnya sakit itu macam-macam. Ada juga yang sakit, ya sakitnya tidak kalau dia berpuasa itu tidak mempengaruhi sakitnya. Ya, jadi yang dimaksud di sini adalah sakit yang memang ketika dia berpuasa itu memberatkan. Jadi barang siapa sakit, ya dan sulit bagi dia berpuasa, bahkan bisa menambah sakitnya, ya, atau dia sedang musafir, ya, ya, dalam keadaan safar, maka boleh bagi dia untuk berbuka. Ya, itu makna ayat ini. Wa man kana maridhan, barang siapa sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia ganti pada hari yang lain. Nah, jadi kalau boleh dia berbuka. Nah, akan tetapi ketika dia berbuka, dia wajib mengqadanya, menggantinya pada hari yang lain, ya sejumlah hari yang dia tidak berpuasa ketika dia sakit, dan sejumlah hari yang dia tidak berpuasa ketika dia musafir, ya ketika dia sakit dan ketika dia musafir, maka dia ganti pada hari yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi keringanan ini bagi bagi yang sakit dan musafir itu karena Allah menginginkan bagi kita umatnya, bagi kita para hambanya ini kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Makanya di penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian itu kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian kepayahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Maksudnya bahwasanya dispensasi ini, ya keringanan ini, rukhsah yang Allah berikan kepada kita, yaitu berbuka ketika sakit dan berbuka ketika safar, ya itu adalah kemudahan. Ya, kemudahan, Allah menginginkan bagi kita kemudahan dan tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Ya, dan bagi yang tidak musafir dan tidak sakit, wajib bagi mereka untuk berpuasa. Yang mukim, ya, dan as-sahih. Mukim as-sahih, yakni dia mukim dan dia sehat. Nah, maka bagi mereka wajib berpuasa. Dan kemudahan bagi ya yang sakit dan musafir, ya Allah berikan kemudahan untuk dia berbuka dengan syarat atau dia diwajibkan untuk mengqadanya pada hari-hari yang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan ayat ini 185 itu berkaitan dengan permasalahan puasa ketika safar. Bagaimana puasa orang yang safar? Mana yang lebih utama, puasa dia berpuasa ketika safar atau dia berbuka? Disebutkan ya dalam sunnah Nabi SAW, ya dalam sunnah Nabi SAW, ya bahwasanya Nabi itu pernah keluar ya di bulan Ramadan, ya pada perang Ghazwatul Fath, ya ketika Fathu Mekah.
Kemudian beliau berjalan fasara hatta balagal khadid tsumma aftara. Kemudian beliau berjalan ya sampai di satu tempat yang bernama Al-Khadid. Kemudian beliau berbuka ya karena musafir. Wa amara an-nasa bil fitri, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selain berbuka, Nabi memerintahkan manusia yang lainnya, para sahabat, untuk berbuka. Ya sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Dan perkara berpuasa atau berbuka di dalam keadaan musafir itu adalah perkara yang menjadi pilihan. Ya, menjadi pilihan maksudnya berbukanya tidak wajib. Ya, kalau dia mau puasa dalam keadaan musafir, kalau dia mau buka ya dia boleh berbuka. Karena para sahabat dahulu itu keluar bersama dengan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya, ini musafir. Ya, maka sahabat mengatakan faminna shaim wa minnal muftir. Di antara kami ini para sahabat Nabi SAW, kata ya sahabat Rasulullah SAW, faminna shaim, di antara kami itu ada yang berpuasa, wa minna al muftir, di antara kami ada juga yang berbuka. Terus kata ya sahabat ini, falam ya'ib as-shaim 'alal muftir. Ya, kemudian orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftir 'alal shaim, dan orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Tidak mencela orang yang berpuasa. Nah, kalau seandainya berbuka ketika musafir itu wajib, tentu ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingkari orang-orang yang berpuasa. Tapi tidak. Jadi di antara sahabat itu ada yang berpuasa ketika musafir keluar bersama dengan Rasulullah SAW, ada yang berpuasa dan ada juga yang berbuka. Bahkan juga ya telah valid dia dari Nabi SAW bahwasanya Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada saat musafir juga dalam keadaan ya disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau juga Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa ketika musafir. Ya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Darda yang mengatakan kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kami pernah keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di panas yang sangat panas. Ya, fi harrin syadid, ya di panas yang sangat panas ya. Panas yang sangat terik dan sangat panas sekali. Terus kata beliau, hatta in kana ahaduna la yadha' yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri. Sampai-sampai salah seorang di antara kami itu meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya cuaca pada saat itu. Kemudian wa ma fina shaim illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dan di antara kami ini para sahabat ya, ketika musafir itu dan panas sekali, sampai-sampai ada salah seorang di antara mereka itu sampai menaruh tangannya di atas kepalanya saking panasnya. Maka kata beliau wa ma fina shaim, di antara kami itu tidak ada yang berpuasa. Ya, di antara kami itu ini karena mereka lagi musafir ini. Illa Rasulullah SAW, kecuali Rasulullah SAW. Ya, artinya Rasulullah SAW pada saat itu berpuasa. Abdullah bin Rawaha dan Abdullah bin Rawaha. Nah, kemudian kaum muslimin yang rahmat subhanahu wa ta'ala, mana yang utama? Ya, ketika seorang musafir, mana yang utama? Apakah dia berbuka atau berpuasa? Maka kita akan sebutkan pembahasan tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya berbuka pada saat safar ketika melakukan perjalanan itu lebih utama. Kenapa lebih utama? Ya, jadi ada ulama kita bilang begitu. Kenapa dia lebih utama? Karena dia mengambil dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah senang itu kalau Allah berikan keringanan, kemudian kita menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan ya dalam riwayat ya yang valid dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi SAW itu su'ila anis shaum fi safar. Jadi Nabi pernah ditanya tentang puasa dalam keadaan safar. Maka Nabi mengatakan man aftara fahasan. Barang siapa yang berbuka maka itu bagus. Ya, jadi Nabi bilang fahasan maka itu bagus. Wa man shoma fala junaha alaihi, dan Nabi mengatakan barang siapa berpuasa maka tidak ada masalah baginya. Jadi Nabi bilang fala junaha alaihi, tidak ada masalah baginya, tidak ada dosa baginya. Kalau orang yang berbuka Nabi bilang fahasan maka itu bagus. Nah, jadi ulama kita ada yang mengatakan ya berbuka ketika safar itu lebih afdol karena mengambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain ya riwayat Muslim juga ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasa lakum." Ya,
Wajib atas kalian mengambil dispensasi keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan keringanan kepada kalian. Allah berikan keringanan, kemudian kita menerima keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya berdasarkan dua hadis ini, ya ulama kita ada yang mengatakan bahwasanya berbuka pada saat safar itu lebih afdal. Di antara ulama kita ada juga yang mengatakan bahwasanya keduanya sama saja. Ya, berbuka dengan puasa pada safar itu, pada saat keadaan safar itu sama saja ya keutamaannya. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan, ya Rasulullah, inni katsirus siyam. Ya, jadi Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya ini adalah orang yang banyak berpuasa. Orang yang banyak berpuasa. Inni katsirus siyam. Sesungguhnya saya ini banyak berpuasa. Afa asumu fi safar? Kata beliau, apakah saya berpuasa dalam keadaan safar, yang melakukan perjalanan safar? Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, menjawab sahabat ini Hamzah bin Amr al-Aslami, Nabi bilang, in syi'ta fasum, kalau kamu mau ya silakan berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir, kalau kamu mau juga silakan berbuka. Artinya sama saja, berpuasa dengan berbuka pada saat safar sama saja. Jadi ini ya perkataan yang kedua. Adapun yang ketiga, ya ada yang mengatakan, ulama kita mengatakan, dan itu tadi ya sebelumnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi itu tadi hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya saya ini orang yang banyak berpuasa. Apakah saya berpuasa ketika lagi safar? Nabi bilang, in syi'ta fasum, kalau engkau mau silakan berpuasa. Apabila wa in syi'ta fa'aftir, apabila engkau mau juga silakan berbuka. Artinya sama saja. Nah, terus ada ulama kita mengatakan bahwasanya kalau puasanya itu memberatkan ketika dia ketika dia safar, karena orang yang safar itu keadaannya beda-beda. Ada yang safarnya mungkin antara satu dengan yang lain itu beda safarnya. Ada yang mungkin berat safarnya, ada yang mungkin biasa aja safarnya, nggak memberatkan. Nah, ulama kita ada yang mengatakan kalau puasa ya ketika safar itu memberatkan dia, ya maka pada saat itu yang berbuka pada saat itu yang lebih afdal. Berbuka pada saat itu lebih afdal. Ini berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melihat ra'a rajulan qad dhullila alaihi. Jadi Nabi SAW pernah melihat bahwasanya ada orang ya itu yang dinaungi oleh sahabat-sahabatnya yang lain. Maksudnya dia lagi loyo ya, karena dia lagi berpuasa ini sementara dia musafir, dan pada saat itu panas, kemudian dia dinaungi oleh sahabatnya ya, apakah dengan kain atau apa ya, agar dia ternaungi dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Maka pada saat itu ketika orang ini dinaungi oleh orang-orang sekitarnya ya, agar dia tidak terkena matahari secara langsung, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada apa ini? Ya, kalau maka orang-orang di sekitarnya yang menaungi dia dengan naungan ya, agar tidak terkena sinar matahari secara langsung, menjawab ya, shaim, orang yang berpuasa. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Ya. Laisa minal birri as-siyamu fi safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya. Maksudnya tidak baik berpuasa ketika safar kalau keadaannya seperti itu. Keadaannya itu justru memberatkan dia, dia memaksakan diri untuk berpuasa, sementara dia pada saat musafir itu dalam keadaan sulit, susah dan memberatkan ketika dia berpuasa. Maka pada saat itu Nabi bilang tidak ada baiknya ya orang yang berpuasa ketika lagi safar. Kalau keadaannya memberatkan, adapun kalau tidak, maka dia bisa memilih ya apakah dia berpuasa ataukah dia berbuka. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya ketika seandainya dia yang musafir ini memilih untuk tidak berpuasa dan berbuka, maka dia wajib mengqadanya pada hari yang lain. Ya, mengqadanya pada hari yang lain sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada saat musafir tersebut. Ya, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya maka ya hendaknya ya dia ya menggantinya pada hari yang lain. Nah, kemudian Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kepayahan, kesusahan. Ya, sebagaimana juga disebutkan dalam banyak riwayat ya dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan yassiru wa la tu'assiru, sakkinu wa la tunaffiru,
mudahkanlah, jangan mempersulit, tenangkanlah dan jangan bikin orang lari, ya, dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang mulia Mu'ad dan Abu Musa ketika mengutusnya ke Yaman, basyira, berilah kabar gembira, wala tunafira, jangan bikin orang lari, wa yassira, mudahkanlah, wala tu'assira, dan janganlah mempersulit, wa tatawa'a wala takhtalifa, hendaknya kalian tidak berselisih, saling terpaut, saling mengasihi, saling menyayangi, dan tidak berselisih. Dan itu semakna dengan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesusahan dan kepayahan. Wa litukmilul iddah, dan agar kalian menyempurnakan bilangannya. Artinya, ya, orang kalau sehat dan mukim ya dia bisa menyempurnakan 30 hari. Demikian juga orang yang sakit dan musafir, ya, maka dia juga menyempurnakannya, tapi dia menggantinya pada hari yang lain untuk menyempurnakan bilangan puasanya menjadi 29 atau 30 hari. Kemudian setelah kita menyempurnakan puasa, menyempurnakan ibadah, ya, di ayat ini disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun. Ya, jadi setelah kita beribadah, ya, kita dianjurkan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana pada ibadah-ibadah yang lain. Jadi ketika kita selesai menyempurnakan ibadah puasa kita bertakbir, ya, di hari raya Idul Fitri atau di malam hari raya Idul Fitri kita bertakbir. Demikian juga setelah sholat kita bertakbir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada takbir, ada tahmid, ada tahlil, dan itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kemampuan untuk melakukan ketaatan, ya, melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan taufik kepada kita menjauhkan perbuatan yang haram dan tidak melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la'allakum tashkurun. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan, kaum muslimin yang rahmat Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datang dari pribadi dan tidak lepas daripada bisikan syaitan laknatullah alaihi, dan kami beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.